Politik aliran. Ican Lembah. Bicara 55 nih. Kan 10 tahun setelah merdeka tuh. Aliran itu muncul. Ya pastilah kan ini kita bilang dari tadi bahwa ini masyarakat yang sangat plural. Kan dia harus dia belum tahu nih. Saya sama misalnya kalau kita ini udah tua-tua dulu, saya sama apa Gani sama nggak? Saya munculkan dulu nih aliran-aliran kita ini. Apakah berdasarkan etnisitas, apakah berdasarkan pemikiran politik atau sesuatu yang bersumber di luar sana gitu, yang duluan demokrasinya. Nah, itu semua kan akhirnya diseleksi oleh pemilu. Pemilu sebagai sebuah peristiwa peradaban yang penting. Baru 10 tahun merdeka loh. Itu pemilu yang dipuji oleh seluruh pengamat. Pesertanya banyak, termasuk perorangan. Perorangan ikut di DPR juga, di daerah, partai-partai lokal. Tapi kan ya hasilnya dipujikan dan mencerminkan, ya kalau kita lihat angka-angka kan di Jawa kurang lebih 60%, hampir sama kayak sekarang komposisi itu, di mana ada PNI, Masyumi, NU, PKI, dan seterusnya di bawahnya ada PSI segala macam. Tetapi yang mau saya katakan itu kan refleksi dari bukan keterbelahan tapi variasi dalam masyarakat Indonesia yang kaya secara antropologis, secara sosiologis, secara politik, bahkan secara ekonomi gitu, bahkan secara kewilayahan. Misalnya ada partai yang hanya ada di Sumatera kuatnya, itu kan kita bisa jadikan referensi utama dalam merancang politik atau demokrasi Indonesia sampai sekarang. Itu potret yang sangat sangat baik. Nah, kalau dia masih ada, Amerikanya masih ada, gitu ya, bahwa yang tentu tidak semuanya, tapi yang Protestan biasanya di Partai Republik, yang Katolik dan yang agama-agama lain lebih banyak di Demokrat, yang White lebih banyak di Republik. Itu juga nggak bisa tiba-tiba dipangkas begitu saja. Tetapi kan dinaikkan derajat obrolannya atau derajat politik itu adalah obrolan. Kalau ada orang nggak mau ngobrol bukan berpolitik namanya. Karena itu langsung baku tembak. Nah, jadi menurut saya aliran itu bukan sesuatu yang harus ditangisi, tetapi sampai sekarang juga di Jerman masih ada aliran, di Jepang masih ada aliran gitu, termasuk aliran-aliran baru misalnya sosialisme kan biasa aja. Sosdem Tetapi akhirnya derajatnya dinaikkan gitu. Nah, waktu itu kalau kita membaca risalah-risalahnya, perdebatan mereka oke kok, baik di konstituante maupun di parlemen sendiri, bahwa jatuh bangun, ya di seluruh dunia juga parlamentarisme jatuh bangun. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kalau kita lihat data, negara-negara yang maju, adil makmur, demokratis, parlementer lebih banyak apa yang presidensial? Udah pasti angkanya jelas banyak di parlementer. Tetapi yang mau saya bilang dengan itu semua bahwa kita tidak bisa mengata-ngatai aliranisme itu sebagai sesuatu yang buruk semata. Tetapi itu sebagai bahan baku yang akhirnya dulu berapa sih jumlah orang sekolah waktu pemilu ini dilakukan? Orang yang kayak kalian begini? 1% mungkin, 2% mungkin. Sekarang berapa sih yang lulusan sarjana gitu, persentasenya? Jadi mestinya kita harus bangga pernah punya pemilu 1955. Kalau kita mau berangkat lebih tinggi lagi, kita jadikan itu sebagai basis bahwa ya orang Minang, orang Palu, orang Jawa mungkin pilihan politiknya begini. Orang dari NTT, orang dari Papua, orang dari Aceh mungkin begini. Oke, itu basis saja. Tetapi para politisi yang terampil yang sudah sekolah tinggi-tinggi itu menaikkan seperti kata Gani tadi sebagai peristiwa yang lebih current, lebih tantangan kita apa sih? Kan kita tidak hanya ada di sini nih, urusannya CPO kita urusan sama luar lagi, crude oil kita urusan sama sini lagi, impor baja, ekspor baja, semen, terlalu banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. So kita jadikan itu sebagai tantangan bersama. Kalau begitu perbedaan itu ya perbedaan aja. Anak sama bapak berbeda, anak sama anak berbeda. Biasa sekali. Mengelola perbedaan kayaknya kita terlatih deh. Menurut saya ya. Menurut saya tidak belah aja ini bagus. Bagus sebagai sebuah harta. Besar loh bangsa ini, jangan lupa nomor 4 di dunia. Dan bahkan kalau secara global orang menceritakan tentang katakanlah bahaya Islam,
negeri ini Islam paling besar sedunia dan demokratis. Itu juga sebuah piala yang nggak bisa dikasih ke orang-orang tuh. Piala atau anomali, Bang? Ya anomali. Tapi saya ingin menyebut secara positif bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Berarti di dalam bangsa kita yang disebut sebagai agama itu sebenarnya bisa kompatibel dengan demokrasi. Sebagaimana juga dipraktikkan misalnya di negara yang Katoliknya banyak, di negara yang Protestannya banyak, di negara Hindunya banyak gitu. Jadi dalam pergaulan dunia kita harus berada, bukan berbeda pasti penting, berbeda itu nggak mungkin nggak penting, pasti berbeda. Tetapi perbedaan itu kan bukan itu yang terus-menerus ditonjolkan. Ya. Kan perbedaan di antara mereka tajam-tajam loh. Misalnya antara Masyumi dengan PKI. Ini NU tuh dengan menggambarkan spektrum dan fragmentasi politik kita nggak sih Bang? Secara bahwa partai ini sebagian kan menggambarkan ide-ide politik global, bukan hanya lokal, global. Ya yang namanya ide politik global dan lokal misalnya. dari 1-2% kaum terdidik itu atau memang warna masyarakatnya sebenarnya? Ya kan demokrasi bukan barang kita. Ya harus diketahui. Biasa aja. Tetapi kan akhirnya kita harus menyesuaikan diri dan demokrasi itu tidak ada di dalam ruang hampa sosial sejarah dan segala macam. Jadi dia terus melakukan penyesuaian dan akhirnya yang disebut sebagai aspiran Masyumi, anak keturunan Masyumi, aspiran NU, aspiran PNI itu tidak lagi seperti dulu, udah terlalu kaya variasinya dan itu jangan diperkeras lagi. Jadi anak-anak PNI mungkin lebih soleh daripada yang tidak misalnya. Itu sudah pasti nyata di lapangan. Jadi saya setuju di awal tadi Gani menyebut populisme ini memang cenderung menarik sesuatu yang barangkali tidak lagi keras dibikin keras. Nah, bahaya bagi bangsa yang kecil tidak terlalu berbahaya. Bangsa kita besar ini bahaya dan mengelola kalau dengan teman-teman saya sering disebut itu terus yang lo omongin. Ini bangsa besar dan pulau-pulaunya terpisah. Tidak semudah misalnya India, Cina, Amerika yang satu kontinen gitu. Jadi hati-hati. Tetapi kita masih begini menurut saya berarti ada yang penting dari bangsa ini harus kita jaga gitu. Nah, pluralismenya jangan dibunuh, tetapi itu harus menjadi justru elemen yang mendorong bahwa dengan plural pun kita tetap bergerak maju. Jadi kalau ada orang ingin menghilangkan pluralisme dengan cara masing-masing sesuai jabatannya, biasanya itu ditolak oleh sejarah tuh. Apalagi pakai cara koersif. Ya, Mungkin dia bisa bertahan 10 tahun. Termasuk juga dulu ada NII atau dan lain-lain gitu kan yang berdasarkan dengan ideologi-ideologi yang berada di titik yang ekstrim gitu. Nah, Gan, lu tadi Bang Iscan ngomong soal sebagian adalah refleksi dari tren pemikiran global ketika itu gitu ya. Nah, menurut lu gimana sih prosesnya yang dulu itu politik Indonesia dari panggung depannya sangat ideologis gitu ya. Sekarang ini menjadi the sublime of ideology gitu ya. Mereka menguap dan menjadi bercampur aduk satu sama lain gitu ya. Ya seperti yang lu bilang tadi, mereka ke tengah ya. Kalau mereka nasionalis ya gue masih beragama, kalau gue misalnya beragama ya gue masih Pancasilais gitu ya. Nah ini kan bergerak gitu perubahannya gitu dari yang dulu yang begitu di pemilu 55 tadi sangat ini ada yang merefleksikan jadi salesnya Komintern gitu, ada yang jadi salesnya Vatikan, Middle East dan lain-lain gitu. Dan itu terjadi di banyak negara, banyak negara yang baru merdeka. Nah gimana kan? Ya setuju ya, itu kan sebenarnya dalam bahasa yang lain dampak geopolitiknya kan di sana ya. Untuk apalagi negara-negara yang baru menganut demokrasi kayak Indonesia, ya belajar komunisme kan juga dari Uni Soviet gitu. Istilahnya semuanya memang kita impor gitu istilahnya. Dan tapi kalau tadi dalam konteks situasi saat ini saya setuju sama Bang Ican juga dalam konteks kita perlu merekontekstualisasikan yang tadi ya, kalian bawa isu 55 ini ke demokrasi yang sekarang. Karena jelas ya, peradaban juga
berkembang, ekonomi berkembang, ya isu-isu kebijakan juga beda. Mana ada dulu kita ngomongin soal data pribadi gitu, nggak ada gitu kan, ya kan, nggak ada ngomongin soal ITE dan sebagainya. Dan gue juga percaya ya dampak geopolitik pada zaman 55 dan sekarang juga berbeda. Gitu ya, meskipun ada beberapa yang misalnya cukup sama lah soal sosialisme dan sebagainya gitu ya, memang embedded. Cuman kan juga ada efeknya, kelas-kelas menengah yang udah dari Amerika balik, Eropa balik, ya dulu juga kan pendiri-pendiri bangsa kita juga belajar sostem juga dari Belanda balik gitu kan. Jadi itu juga pasti ada perkembangan geopolitik yang akan mempengaruhi politik-politik aliran di zaman sekarang. Tetapi gue percaya bahwa politik itu juga is all about the medium juga gitu ya. Kalau presiden-presiden di Amerika tuh juga punya zamannya masing-masing. Kalau dulu misalkan punya radio doang ya yang dipilih yang memang dia bisa berorasi di radio. Misalkan zaman Pak Karno juga ya cuman ada radio gitu kan, makanya orator tuh penting sekali gitu, ya kan? Di zaman TV sudah muncullah presiden-presiden yang ganteng gitu di Amerika Serikat karena sudah mulai visual gitu loh, ya kan? Lalu kita bergerak lagi ke arah sosmed gitu. Zaman pertama bukan Donald Trump ya, Obama juga di situ, dia pertama kali yang menggunakan Facebook, lalu lah muncul juga presiden. Dia mempopulerkan BlackBerry juga gitu, dan ya Trump ya presiden Twitter gitu istilahnya ya memang. Jadi menurut gue juga medium itu mempengaruhi. Kayak mungkin nanti akan ada juga gitu. Macron juga gitu ya. Macron juga begitu. Bahkan Macron kan juga ada hal yang unik kan Bang, dalam artian dia bahkan nggak punya partai, dia bikin partai baru gitu di Prancis gitu. Dan jadi menurut gue juga itu akan mempengaruhi ya perspektif politik ya masyarakat dan voters, di mana mereka mengkonsumsi apa tuh tiap hari gitu ya, dan itu juga akan berubah. Menurut gue kayak gitu sih ke depannya. Iya, menarik. Ya, dan ini kan berarti mereka lu bisa bilang bahwa ini gimana mereka menggunakan medium aja hari ini, bukan melihat dari spektrum ideologi. Ya. Karena menurut gue tadi ya ada keengganan politisi dan partai politik sampai sekarang 20 tahun reformasi, ada keengganan untuk menampilkan jati dirinya. Kecuali jati diri tadi soal Islam dan kebangsaan tadi, entah kenapa. Dan menurut gue yang belum selesai itu bukan cuman elit-elit, kan banyak orang yang bilang kita ini belum selesai karena banyak elit Orde Baru. Jadi menurut gue Bang Ican ya, salah satu yang belum selesai juga trauma-trauma kita secara politik itu banyak yang belum selesai. Misalkan trauma-trauma soal krisis ekonomi misalnya. Trauma soal misalkan liberalisasi ekonomi, IMF dan sebagainya. Lalu juga trauma soal krisis moneter, trauma-trauma soal PKI dan sebagainya. Itu trauma-trauma yang menurut gue Ri, itu justru bisa tetap mempengaruhi aliran-aliran yang tadi. Kenapa politik gagasan kita tidak terlalu muncul banyak segala macam? Ya mungkin juga karena trauma-trauma generasi-generasi sebelumnya di masa Orde Baru. Ya memang salah satu dampak utama dari generasi Bang Ican dan lain-lain itu ya masa Orde Baru adalah ya ideologi diturunin, bahkan bukan cuma ideologi. Kita bergagasan aja tuh nggak ada, dipolitisasi juga gitu. Masa mengambang ini. Itu bahasa ini masa mengambang ya. Nah, lu udah nyinggung soal medium tadi ini. Bisa geser ke Orde Baru. Misal medium, gua pernah baca tulisannya Misner gitu. Dia membedakan bagaimana politik itu bertransformasi dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi, terutama ini dalam konteksnya kaitannya sama survei sebenarnya. Nah, dia lihat bahwa di Orde Lama itu yang paling penting itu kan ini karena ideologi internasional tadi sempat disinggung Maichan dan Gani, politik itu soal bagaimana kekafahan berideologi. Jadi lu beneran kiri nggak, lu beneran Islam nggak. Jadi perdebatannya siapa yang paling otentik, siapa yang paling purifying gitu ya, ajaran-ajaran ideologinya, dan mereka muncul dalam bentuk trainer sampai cerita PKI ke sawah segala macam untuk mendakwahkan ideologi. Dia menyebut zaman itu adalah zaman pendakwahan ideologi lah gitu ya kira-kira. Masuk ke Orde Baru itu etapa pertama etapa pertama. Masuk ke Orde Baru itu mulai menggunakan medium komunikasi, medium organisasi yang menggunakan birokrasi, ABRI, KNPI segala macam gitu, bentuknya mulai korporatisme mulai terorganize gitu kan. Makanya kalau mau menang pemilu misalnya Golkar waktu itu pegang kepala ini gitu. Nah, masuk ke reformasi. Nah, ini keberhasilan SBY di 2004 yaitu membaca voters behavior gitu. Dengan survei ternyata orang NU itu
banyak milih SBY walaupun ketua NU-nya maju sama Mega waktu itu. Jadi Mega masih pakai skema organisasi ala Orde Baru, pakai ketua organisasinya, maka kita akan mendapatkan pendukungnya gitu kan. Nah, sementara SBY enggak. Ini dia lihat voting behavior gitu kan. Disitulah boomingnya lembaga-lembaga survei ini kan semuanya. Teman-teman Bang Ican ini kan. Termasuk Bang Ican. Iya kan? Jadi masuk ke fase itu. Nah, ya, gue nggak tahu ya kan. Menurut lu ya, masuk ke 2024 ini, kira-kira mediumnya kayak apa ya pemanfaatannya kalau yang tadi menjadi penting itu dakwah ideologi terus keorganisasian. Masuk ke survei. Ini nggak berubah secara discontinuity ya, tentunya dia menjadi makin kuat makin komplit gitu. Nah ini sekarang tidak membunuh satu sama lain gitu ya. Dia evolve gitu ya. Tetap ideologis, kemudian tetap pakai struktur organisasi. Walaupun komposisinya beda-beda gitu tentunya gitu. Gradasi. Nah, menurut lu di 2024 kayak apa medium ini digunakan? Itu apakah masih sama dengan masa SBY yang sangat voting behavior di dalam konteks polarisasi, ideologi dan lain-lain yang seperti lu sampaikan tadi? Jadi gue pernah ada satu bikin analisis gitu ya soal penggunaan media sosial oleh partai politik gitu ya. Memang ada beberapa aktor partai politik yang menggunakan media sosial secara aktif bahkan membayar gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat itu juga sangat sensitif terhadap regulasi korporat-korporat sosial media itu sendiri. Misalkan di US misalnya ya, orang kan ngata-ngatain Donald Trump ya, soal ini dia menggunakan Facebook nih misalnya ya, data-data Facebook sebenarnya. Tapi kalau kita lihat spending political ads di tahun terakhir pemilu Biden lawan Trump sama, bahkan terakhir kampanye Biden tuh lebih banyak political ads dibanding Donald Trump. Artinya apa? Sebenarnya kan ini juga soal narasi ya. Dalam artian semua orang yang menggunakan medium yang sama, mereka bertarung di situ. Cuman yang kemarin mungkin banyak kan jadi kita ngiri gitu. Even partai buruh ya di Inggris misalnya, Labour Party itu juga banyak menggunakan political ads gitu loh. Jadi yang saya mau katakan adalah medium itu ruang bertarung. Siapapun bisa memanfaatkannya. Cuman ya mana yang lebih canggih, itu satu hal. Nah, pertanyaannya kemudian adalah konten macam apa yang muncul di situ, kan begitu? Mediumnya maksudnya intinya sosial media, platformnya. Oke, berarti bergesernya ke situ sekarang. Ini udah benar nih kita. Ada fakta menarik deh. Gue pernah nulis ada di Jakarta Post juga kalau nggak salah dimuat di situ. Gue bikin satu komentar soal political ads tadi. Ada sebuah perusahaan silakan dicari sendiri ya di Amerika yang tugasnya itu ngebantu untuk mengcounter si narasi-narasinya hate dari Donald Trump gitu. Nah, dia bukan kampanye si Biden, tapi dia membantu untuk membalance lah ya. Nah, sama caranya gimana? Ya targeting juga gitu, pakai political ads gitu loh. Dia cawe-cawe ke orang-orang yang mau bantuin gitu istilahnya, kasih duit, dia targeting. Dalam konteks itu sebenarnya kan ini pertama emang kekuatan modal juga satu. Tapi kan juga tergantung gimana kita menggunakan. Mungkin kubunya Trump dulu pakainya itu untuk sebar-sebar hate, tapi juga ada yang memakai cara yang sama untuk menyebar isu optimisme misalnya, hal-hal yang positif misalnya. Ini kan tergantung yang memakainya. Makanya tadi perdebatan lu udah bener di awal kita ngomongin politik gagasan, ideologi dan sebagainya. Yang tadi Ari bilang yang sudah embedded misalnya. Karena disitulah nanti akan terlihat kualitasnya seperti apa. Kalau kita tidak juga menaikkan satu oktav kualitas perdebatan politik kita, yang disebar juga akan sama levelnya gitu loh. Mau platformnya apa yang keluar misalkan video joget-joget doang misalkan di TikTok, which is sudah terjadi gitu misalnya. Anak muda partai ini kan banyak nih. Nah, partai mana? Itu kan juga bukan partainya Ican Lembah pokoknya. Dan itu kan kita pertanyaannya muncul ke para elite juga kan. Intinya mereka membaca voters kita gimana sih? Emangnya kalau ada orang joget pakai platform politik gitu, partai politik, dia akan memilih. Itu kan mungkin sebatas ini asumsi gue ya. Mungkin dia mikir kayak banyak nih yang nonton video orang joget-joget, mungkin kalau kita pasang pakai partai politik di situ ada yang milih misalnya. Iya kan? Dilema tahanan lagi tadi. Dilema tahanan tadi, presenters dilema lagi tadi. Dan poinnya adalah dalam konteks seperti itu kan lagi-lagi ini bukan soal apa-apa selain gagasan di otak kan. Ini kan perdebatan di otak bagaimana kita memenangkan opini dan sebagainya, dan
kualitas dari para elit politik itu untuk membaca masyarakat kita udah sampai mana sih? Gitu. Ini big data jadi relevan nih. Tapi hati-hati big datanya kalau ke format. Bang Ican gimana Bang? Soal medium nih Bang. Medium. Dulu kan orang pakai radio ya. Radio atau dulu Bung Tomo mengobarkan perlawanan setelah resolusi jihad Hashim Asy'ari yang menjadikan hari pahlawan. Terus pidato Bung Karno lewat radio. Habis itu 65, 66 para untung demonstran pakai radio juga untuk pakai demonstran tapi untuk pakai radio para demonstran juga membuat radio gelap yang akhirnya dipakai untuk mengkonsolidasi orang-orang yang anti dari gerakan untung. Setelah itu televisi, dan di dunia juga habis radio kan televisi menjadi magnet baru, sehingga muncullah orang-orang yang didandanin oleh para image consulting dan consultant dan segala macam. Saya ingat waktu revolusi EDSA di Manila yang menjatuhkan Marcos, itu pertama kali orang menyebut revolusi telepon selular karena masih pakai SMS. Itu para penggerak demonstrasi di sekitar Makati itu mengelola kerumunan dan akhirnya menjatuhkan Marcos. Waktu reformasi ya, bukan revolusi 98 99, para tokoh demonstran lapangan sebagian sekarang jadi tokoh di parlemen dan di pemerintahan itu punya 2 telepon selular gitu, mengelola Yang mau saya katakan bahwa ini kan perkembangan teknologi. Sekarang akhirnya medsos, Arab Spring gitu misalnya juga. Ya Arab Spring di Square, itu udah Twitter tuh ya, udah pakai sosial media. Itu kan perkembangan teknologi biasa, tapi yang penting dari itu adalah gagasan tadi seperti kata Gani. Kembali ke soal yang saya katakan di awal tadi, politik itu kan peradaban. Jadi hati-hati berpolitik karena dia tidak sesederhana yang orang bayangkan gitu. Sekedar lu pasang baliho terus lu jadi politisi gitu. Iya, atau gitu. Itu juga boleh. Itu lebih ke om sebenarnya bukan. Semua om kayak gitu. Pak Luhut juga gitu. Sama pangeran. Jadi yang tidak hilang dari perkembangan yang saya ceritakan tadi, termasuk yang diulas oleh Gani, adalah idenya apa dan kau pakai instrumen, pakai media apa. Karena waktu awal merdeka, Amerika juga begitu, negara lain juga begitu, Pakistan begitu. Waktu itu kan orang-orang ini masih heroik, masih heroik, kayak orang baru menikah lah, masih bulan madu. Begitu honeymoon period selesai, kan kita udah mulai bicara hal yang pokok, yaitu dari mana duitnya nih, bagaimana anak kita sekolah nanti nih. Budi nggak ngerti itu Bang. Jadi sehingga makanya saya sengaja pakai itu sebagai contoh. Jadi kan gue depolitisasi untuk itu. Jadi kan kita masa mengambang. Kita nggak mungkin juga membandingkan politisi tahun 80, 90 sampai sekarang dengan politisi waktu itu. Karena pasti beda ya. Waktu itu orang betul-betul heroik. Mereka pakai koran, bikin koran yang dicetak dengan begitu sederhana gitu. Tapi mereka sadar menggunakan medium, dan itu sudah nature-nya politik. Dia harus pakai corong. Nah, sekarang masalahnya harus banyak konsultan menurut saya yang bisa mengajari para politisi menggunakan media sosialnya, karena media sosialnya itu harus dikelola dengan begitu terukur, tidak sekedar menembak begitu banyak tembakan gitu, karena ads-nya itu karena harus micro targeting berebut suara yang begitu banyak, yang begitu. Nah, orang-orang kayak Ari dan Budi ini dibutuhkan. Gitu. Mantap. Masuk tuh Bang. Belum ada yang ngontak. CSIS minta gratis. Demi publik. Loh, tapi kan CSIS kan bukan firma dagang kan, memang untuk umat. Kata siapa nggak dagang? Untuk CSIS itu untuk umat Bang. Knowledge production loh gimana? Umat yang mana tapi? Jadi menggunakan media itu untuk publik, penting, untuk republik. Dan jangan lupa hampir semua pemimpin di negara-negara lain, saya nggak bilang negara maju lah ya, negara lain itu melakukan cara-cara berkomunikasi yang betul-betul diatur, dijaga, sehingga kapan siapa bicara,
terus bagaimana mengelola kantor komunikasinya, bagaimana juru bicaranya. Dan seringkali kita menganggap fungsi komunikasi itu hanya berbicara kepada media. Komunikasi yang tidak terlihat bicara kepada para tokoh-tokoh kunci. Ya, baku-atur ini Bang ya, itu bagian dari politik. Karena politik itu tadi kamar ini ya. Peradaban. Tipe-tipe lu harus meyakinkan orang itu. Kenapa saya harus dukung belet ini? Kenapa saya harus dukung policy ini? Kenapa saya harus dukung proposal kamu? Kan begitu. Lobby itu ya Bang ya. Iya dong. Jangan itu medium penting. Jangan capek berdialog karena ya politik itu bicara. Ya, jadi ini menarik dari politik itu pakai media. Omongan Bang Ican nih. Ada salah satu sosiolog namanya Manuel Castle. Dia yang menulis soal network society itu, dan dia sangat percaya bahwa power yang paling established itu adalah persuasive power katanya. Ini kan soal bicara, soal narasi yang gak disebut tadi, ini kan soal persuasive power gitu ya. Bagaimana kekuatan dari seorang aktor gitu untuk membangun diskurs atau mental image di pemilih gitu. Nah, ini ke Gani nih. Pertanyaan gua sebenarnya sebagai penutup ya. Gimana sih, lu optimis gak sih lihat politisi-politisi kita nih, yang terutama yang generasi kita yang muda yang akan mengisi 2024 baik itu di legislatif ataupun di tim kampanye presiden gitu ya, untuk membangun narasi-narasi tadi gitu ya, dengan memanfaatkan medium hari ini yang mana itu kekuatannya adalah pikiran seperti yang lu bilang, bahwa mampu nggak mereka membangun persuasive power, membangun persuasive approach gitu ya untuk meyakinkan para voters nanti. Kalau yang mana kalau nggak mampu persuasif akhirnya kan jatuhnya pasti ke koersif. Cara-cara koersif, cara-cara kekerasan, violence, dalam tanda kutip cara-cara ketok-ketok pintu atau ancam-mengancam, itu pasti akan lewat yang formal atau ormas. Gua mau ngomong itu tapi ya gua mengerti. Anda mentang-mentang masih punya kartu pers, saya nggak punya kartu pers, nanti dipanggil. Ya silakan kan. Nggak ditambah sekalian buat untuk penutup juga, selain tadi bagaimana persuasi approach, bagaimana juga dalam proses persuasi dan lobby tadi yang menjadi medium penting dari politik dari zaman ke zaman, pakai apapun tetap ada. Bagaimana kembali lagi dan ke isu ideologi, spektrum, dan isu-isu topik-topik yang lebih tadi naik satu oktav gitu. Bukan sekedar ketokohan, bukan sekedar medium yang lagi tren, hype-nya lagi apa, trending topiknya. Terus gorong-gorong, terus capres. Itu esensial kok. Iya. Gua nggak bilang nggak esensial. Ya silakan kan. Iya, 2024 kan yang akan mendominasi pemilih tuh dari generasi milenial dan generasi Z ya. Itu fakta gitu. Itu fakta voters. Makanya sekarang sebenarnya sangat relevan berbicara soal pemilih-pemilih muda ini gitu ya. Dan juga kelas-kelas menengah, soal bagaimana kita mendekatkan diri pada mereka. Tapi satu hal yang menurut gue penting ya untuk para politisi tadi ya, muda dan sebagainya, mungkin kita juga jangan terlalu overhype dengan apa yang ada di sosial media. Itu satu hal. Overhype ya. Seringkali sekarang kan memang karena kita terlalu terbawa arus, misalkan apapun yang ada viral di Twitter kesana itu mencerminkan apa yang ada di Indonesia. Menurut gue juga itu salah juga gitu kalau kita langsung take it for granted seperti itu, karena juga seringkali apa yang ada di bawah juga tidak tercermin kok gitu dari yang sosial media. Nah itu harus sensitif. Jangan-jangan nanti kita kalau terlalu fokus pada satu platform saja, kita membuat Indonesia ini Indonesia Twitter gitu, bukan Indonesia yang menjejakkan kaki pada isu-isu yang tadi di daerah dan sebagainya. Jadi bukan Indonesia Raya tapi Indonesia Maya. Indonesia Maya gitu. Dan bahkan Twitter juga bukan platform yang dominan sebenarnya. Cuma 4%. Walaupun sekarang mau dibeli oleh Elon Musk. Iya. Dan ditolak oleh Walid Bintang. Dan itu sudah banyak gitu kalau soal ujian-ujian akademik soal Twitter sebagai basis, itu sudah banyak yang mengkritik gitu ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga begitu. Jadi itu harus sensitif. Karena jangan sampai kesana karena anak muda ya fokus dia hanya voters yang ada di Twitter gitu intinya. Berapa likes-nya? Berapa di retweet? Gitu aja kan. Terus kalau politisi Tuhan nanya gini, gimana popularitasku hari ini? Itu satu hal ya. Lalu juga hal yang lainnya ada udah sering kayak gitu ditanyain guys ya. Sebagai konsultan ya. Dia korbannya kayak sedikit curhat gitu, ketahuan juga gitu. Tapi bisa juga untuk mengelabui yang tua-tua ini. Oh, Bapak populer.
Lupa gue mau ngomong apa kan. Jadi itu satu hal. Jadi kita harus agak sensitif soal isu-isu itu. Dan tapi kalau soal persuasi sudah banyak juga yang mengatakan ya, ini juga curhatan para politisi yang mengatakan bahwa memang untuk gerak politik tuh harus di bawah, itu ketemu masyarakat itu akan selalu relevan lah. Mau apapun platformnya, mau semaju apapun kita, mendekat ke voters itu juga akan selalu face to face interactions. Cuman tadi ya, poin pentingnya kan di pertanyaan Didit, gimana cara kita menaikkan 1 oktav tadi ya. Menurut gue begini, kita ini akan mencapai sebuah titik baru gitu, karena 2024 ya mau nggak mau Pak Jokowi kan tidak bisa maju lagi gitu ya, dan ada calon-calon baru. Ini kan ruang dan momentumnya sebenarnya ada. Tadi pertama, pemilih kita didominasi pemilih-pemilih muda, dan isunya sebenarnya apa sih? Banyak yang mengatakan bahwa jangan sampai kita bias kota gitu, dalam artian yang kita omongin hanya isu yang di kota. Tapi menurut gua kita juga perlu sadar bahwa isu soal misalnya lapangan pekerjaan, bagaimana pasca pandemi kita harus seperti apa, itu bagi gua mau di desa kayak dia mau di kota kayak semuanya punya isu yang sama gitu ya. Dan itu kita harus sensitif terhadap hal-hal itu, mau dia rural segala macam, pemilih kita akan melihat ke arah sana. Dan kalau tadi Ari menyebut misalkan kita mesti ngomong apa nih kepada bocah-bocah pemilih muda, pemilih muda tadi expert ataupun politisi muda gitu ya. Bocil. Gue cukup optimis sih, sebenarnya dengan gue bukan orang yang pesimis, gue cukup optimis. Ada banyak politisi-politisi, tapi gue nggak mau ngomongin mudanya. Mereka adalah kelompok kelas menengah baru, gitu loh. Kelas menengah baru profesional yang mau masuk ke politik, gitu ya. Mereka bukan orang yang memang dari awal berpolitik, tapi mereka sudah hidup sebagai profesional dan mereka mau terjun ke politik, dan itu banyak sudah mandiri gitu loh. Dan itu justru mereka yang harus kita dorong untuk makin tampil, karena mereka sudah tahu apa itu masalah pekerjaan dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi lagi ya, kenapa kita harus optimis, partisipasi politik kita tuh tinggi. Di tengah semua sentimen-sentimen kesana, kita kayak demokrasi mundur, lalu juga masyarakat apatis, kan itu yang dikumandangkan beberapa kali dalam pemilu. Loh, partisipasi kita tinggi loh, bahkan dalam pilkada juga tinggi. Itu kenapa tadi gue bilang bahwa kita jangan sampai salah menerka-nerka publik Indonesia, voters Indonesia itu hanya voters Twitter. Jangan-jangan kita tidak paham sebenarnya voters kita itu seberapa optimis. Jangan-jangan mereka optimis loh dengan Indonesia gitu kan. Masalahnya optimisme itu perlu dijawab dengan jangan sampai mereka optimis gagasan. Kalau baca tweet Ari nggak optimis. Iya gitu. Kalau baca tweetnya SJW emang kita Indonesia ini mau bubar besok. Bangkrut ini mana? Oke. Kalau tweetnya CSIS agak itu optimis. Gabung antara optimis dan juga kritis gitu, analitis. Nah, dan CSIS sebelum nanti disapu dengan kebijaksanaan dari Bang Ican ya. Kan CSIS mau bikin sebuah penelitian yang agak penting ya. Agak penting, yang penting sekali buat politik dan demokrasi kita mengcapture. Selama ini nggak penting ya. Mengcapture tadi yang lu bilang pemilih pemula, pemilih muda, Gen Z dan milenial tadi. Iya. Apa kan yang mau lu? Ya kedepannya kita akan banyak fokus yang akan mengcapture lah ya pemilih tadi ya, kelompok milenial dan generasi Z itu, karena ya kita suka nggak suka mereka tidak hanya sebagai pemilih. Mereka itu yang kita ngomongin selama ini sebagai bonus demokrasi dan sebagainya. Mereka bukan cuma pemilih, tapi mereka roda utama dari mau kita ngomongin ekonomi kayak kita mau ngomongin soal kualitas segala macam, mereka nih roda utamanya gitu. Jadi kita harus paham apa sebenarnya aspirasi dan sebagainya, pemikiran gitu ya, dan posisi mereka terhadap Indonesia gitu. Dan jangan jadikan viral-viral itu sebagai barometer satu-satunya gitu loh. Jangan jadikan misalkan jogetan TikTok sebagai barometer kita. Berarti kita Indonesia politik kita joget-joget aja kan. Jangan ke sana gitu. Karena ketika kita salah, justru bahasanya kan konflik entrepreneur ya. Ya kan, political entrepreneur itu suka gitu ketika mereka tidak salah gitu ya, mereka salah membaca, mereka yang memanfaatkan situasi, akhirnya muncul isu-isu yang nggak penting yang membuat distorsi-distorsi yang membuat kita yang jalannya ke depan jadi dimundurin lagi dikit-dikit gitu. Menurut gua momentumnya itu besar di 2024. Gua setuju tadi yang ngomongin Gani. Nggak hanya kota Indonesia tapi juga desa. Jadi pilihlah ilmu dasar campaign manager. Bahaya nih. Artinya temennya Bang Ican, Pak Bamsud ini nggak usah lah hari ini ketemu Atta Halilintar, besok ketemu Raffi Ahmad. Itu aja isi. Oke Bang, silakan Bang, karena negara ini bukan dipimpin oleh
senjata, bukan dipimpin oleh ilmu pengetahuan, tapi oleh hikmat kebijaksanaan. Iya, hikmat dan kebijaksanaan. Silakan Bang. Ya, karena abang paling tua aja. Itu kan harus dilihat sebagai bonus. Privilege. Aliran itu kayak gini, misalnya Gani suka sepak bola, saya suka basket, Didit suka volley, Ari suka bowling misalnya. Minum. Kita jangan berantem bagusan mana, bola, volley, basket atau bowling. Yang dibicarakan adalah itu aliran tuh. Yang dibicarakan adalah apakah sarana olahraga kita cukup apa enggak. Itu kan pasti empat setuju. Karena begini, setiap pesta sukan games, Olympic Games dan segala macam, kita selalu aduh gimana ini kita urutan keberapa. Saya bilang ke teman-teman, kita bercermin aja pada anggaran kita. Atau kita lihat kenyataan, emang kita punya lapangan bola tiap kecamatan. Emang kita punya lapangan voli, emang kita punya kolam renang dan segala macam. Nah, supaya kita tidak bertengkar-tengkar soal bagusan main bola apa panahan apa kuda segala macam, para politisi itu dari pijakannya melompat untuk membuat sarana sepak bola. Misalnya sekolah swasta, kalau kagak punya lahan sekian, lu jangan bikin sekolah deh. Kenapa? Lu harus punya lapangan yang bisa dipakai untuk sepak bola, untuk tenis dan segala macam. Kan di negara-negara yang maju itu begitu. Nah, jadi menurut saya aliran tidak mungkin kita hilangkan 100%, sama saja dengan menghilangkan ada orang suka naik sepeda, ada orang suka lari jogging, biasa sekali itu, sangat natural. Tetapi harus jangan hanya itu dong, bahwa kita berbeda warna rambut atau gaya rambut itu satu hal, tidak mungkin disamain. Tidak mungkin semua kita potongan rambutnya sama dengan potongan rambut di satu tempat di negara yang totaliter misalnya. Kayak Korea Utara misalnya. Kayak gini Pak. Misalnya kan yang berwarna itu bahkan pelangi pun berwarna. Tapi kita cari pertemuan kita di mana nih? Tadi Gani menyebut kesehatan, pendidikan, kan beberapa aspek yang sangat esensial dan itu penting. Daripada kita menangisi perbedaan, kita lihat perbedaan itu sebagai hal yang mendasari negeri ini dibangun. Pesan-pesan untuk partai-partai nanti, mengelola isu, mengelola ideologi. Menurut saya mengutip Bung Karno, tenggelamlah partai. Menurut saya partai-partai yang paling penting adalah mencari konsultan yang tepat. Iya. Dan medium juga begitu. Dan medium jangan ketawa di seluruh negara maju juga. Betul. Industri politik. Think tank yang tepat juga ya. Kan tadi yang diceritakan itu kan tidak gampang. Mencari bagaimana sih platformnya, terus isu per hari itu jangan kalian pikirkan. Kalian pikirkan bagaimana tampil, nafas diatur segala macam, suara dilatih. Tetapi belakang kalian itu ada sejumlah orang, anak muda yang berpikir mengelola isu-isunya dan segala macam. Karena dengan penduduk seberapa? 270 juta. Ini sebuah pasar besar yang harus dikelola dengan begitu canggih seperti saat kita bikin produk gitu. Gak bisa, gue bikin ini deh bangun tidur lempar, kan survei dulu, riset pasar dulu, kira-kira begitulah. Jadi memilih konsultan tepat itu penting. Oke, bagus. Ini bukan nyalain, serius. Iya. Agak mengagetkan, tapi itu realita ya. Iya, kalau gue di rumah tangga biasa begini, Dit. Kalau kita berdua nggak ada yang bisa kerjain, ini kan lu kurang paham nih ya, maksudnya gini kan. Soal rumah tangga, rumah tangga kan. Apa rumah tangga? Kalau kita suami istri ini nggak ada yang bisa ngerjain satu hal, kita sepakat outsource aja. Nah, partai pun juga gitu. Gue boleh komen sedikit gak kalau ada masih waktu. Ini menarik dan kenapa tadi gue senyum-senyum, sebenarnya gue setuju banget Bang. Jadi satu hal yang sebenarnya kita sadari ya di politik Indonesia, tenaga ahli itu broker. Itu satu. Bukan tenaga ahli. Di DPR itu banyak ini fakta politik ya. Mungkin gue agak blatant ya, tapi it's okay lah. Katanya optimis lu tadi. Iya, tunggu dulu. Ini belum sampai situ, ini baru analisisnya doang gitu loh. Optimis dengan catatan. Iya, gitu. Bahwa tenaga ahli yang kayak di DPR itu kan sebenarnya tadi Bang Ican sebutkan otaknya sebenarnya kan. Ya memang anggota DPR mungkin tidak terlalu paham gitu apa filsafatnya gitu, ngomong jauh-jauh misalkan. Nggak ngerti. Cuman kan ada orang di belakangnya. Dia itu kan diharapkan bisa membantu dia berpikir kan seperti itu. Tapi kan enggak terjadi. Tenaga ahli itu justru jadi apa? Ya broker dia, nanti besokannya dia maju di DPRD kan begitu. Oh gitu ya. Itu kan fakta seperti itu. Nah, lalu hal yang berikutnya adalah di negara-negara yang maju think tank itu jumlahnya banyak memang Bang gitu.
Justru itu kan salah satu indikator negara maju itu banyak yang berpikir kan begitu. Banyak yang berpikir dan banyak yang membantu eksekutif untuk berpikir juga. Dan jadi itu sangat setuju gitu ya bahwa dan sebenarnya ini nggak tahu ya trennya sebenarnya ke depannya harusnya dan saya sudah melihat itu bahwa ada keterbukaan partai politik untuk mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemikir sebenarnya Bang. Itu sudah ada. Negara sudah mau membuka. Tapi kan memang juga ada spektrum lain yang pengennya semua terpusat lagi gitu kan. Berpikirnya dipusatin aja nih berpikirnya gitu. Kita nggak usah bagi-bagi, kita negara aja bahkan gitu. Bahkan partai-partai bikin taki pikir juga ada. Seperti di negara maju ya. Dan misalkan beberapa partai litbang gitu segala macam. Nah itu maksud gua itu tuh ruang. Itu sebenarnya ruang yang bisa kita masuk. Litbang kementerian itu kan mereka tidak punya waktu untuk berpikir gitu. Tidak punya waktu untuk berlitbang gitu. Jadi mereka bekerja sama. Sebenarnya kan begitu yang bagus, yang ideal gitu. Idealnya gitu. Idealnya seperti itu. Partai politik misalkan sekarang juga sudah mulai tuh, kita butuh think tank internal misalkan. Mereka bikin akademi-akademi. Dan itu kenapa saya optimis tadi saya bilang Bang. Mereka pelan-pelan sebenarnya sadar untuk itu. Makanya kita endorse untuk push. Oke, ini yang bagus, yang ini kita perlu dorong gitu loh. Dan bermitra ya, kolaborasi tadi tapi itu ya. Memang tidak banyak yang mau berkolaborasi dengan partai politik. Ini catatan penting saya. Anda gimana sih saya? Kita CSIS terbuka. Silakan lihat dia gitu loh. Itu pasti dia CSIS terbuka ada contohnya. Karena begini, Dit, jangan sampai relasi kita dengan partai politik itu selalu antagonis gitu loh. Kita dan mereka. Gimana kita mau merubah partai politik kalau kita tidak mau berkolaborasi dengan partai politik gitu. Jadi untuk bisa meningkatkan kualitas teknokratisnya lah, berpikir dan sebagainya harus kolaboratif. Dan gue melihat ada gitu. Ruang untuk kesana tuh ada. Dan sebagian otak orang-orang partai ketika bicara kolaborasi dengan peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan seperti Anda, akhirnya berpikir daripada lama nih kita diskusi berunding Mika masuk juga. Gue jaketin aja Gani pakai jaket merah atau kuning. Itu kan yang kemudian membuat akhirnya ini agak bertentangan satu sama lain. Atau kuning yang lain dong. Merah atau kuning, Bos. Gini, Dit. Atau biru. Dulu mungkin sebenarnya lagi balik ke undang-undang yang baru terbit lah ya yang kelas menengah pada hore-hore itu ya soal penghapusan kekerasan seksual ini ya. Menurut gue ini salah satu indikator yang menarik loh. Mungkin nggak pernah terfikirkan sebelumnya kita bisa punya undang-undang seperti itu gitu. Dan dia muncul diketok palu loh di DPR di masa sekarang. Itu bagi gue terlepas kontroversinya lu setuju nggak setuju beberapa pasal, itu capaian baru gitu loh. Kolaboratif tadi ya. Itu kolaborasi kan itu yang mensupport ya kelas menengah dan kalangan civil society gitu loh. Dan mereka harus berinteraksi dengan partai politik dan politik mau menjawab. Makanya noise dalam demokrasi itu baiknya tuh di situ memunculkan wacana. Misalkan soal isu lingkungan. Mungkin sekarang kita masih anggap isu lingkungan masih kejauhan. Tapi jangan salah. Mungkin juga banyak partai politik atau politisi yang mulai mendengar, oh jangan-jangan memang isu ini penting atau mereka memang punya niatan tapi belum ada momentumnya. Apalagi aja gitu loh. Generasi baru itu lebih aware gitu. Lebih peduli pada isu lingkungan. Jadi kalau bahasanya tuh kita harus pelan-pelan melihat demokrasi itu, jangan melihat dinamika jantung. Kita lihat long jur gitu, dalam artian kayak kita lihat jangka panjang agar kita tahu kita tuh sebenarnya sudah baik ya. Pakai drone view. Ada drone view juga gitu. Jadi jangan terlalu melihat situasi demokrasi kita tuh runyam segala macam. Kalau kita lihat kayak jantung gitu ya pastilah kayak kita berdebar-debar terus ke sana gitu. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih luas, kita bergerak pada arah yang tepat gitu dalam artian tertentu gitu ya. More or less ya. More or less gitu. Jadi kita tinggal dorong aja. Sabar dong. Ini Budi makin lama Budi ngobrol sama Gani, gue ingat iklan-iklan properti. hari Senin apa yang paling penting? Lokasi. Kalau DP sekarang mendapatkan banyak keuntungan. Senin harga naik. Sampai jumpa di podcast Talk Politik berikutnya Safari 24. Jadi tentukanlah konsultan mulai sekarang. See you later, alligator.